warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Sa'diyah, NIM 530201900009. Ingin sedikit menjelaskan mengenai fenomena yang kali ini akan kita bahas bersama-sama, yaitu mengenai child free. Nah, child free sendiri itu muncul pada tahun 1901. Itu menurut dari Kamus Merriam-Webster, yaitu di mana kamus ini menjelaskan bahwa child free sendiri itu merupakan suatu gaya hidup yang dipilih oleh seseorang yang dimana itu bebas anak atau without children. Nah, dalam Euro Amerika itu juga dijelaskan pada bahwa child free itu muncul pada sekitar abad ke-20, yang dimana ini merupakan penyebutan atau alternatif penyebutan dalam child free sendiri. Nah, dalam kajian fikih itu juga ada padanan arti dari child free sendiri, yaitu yang pertama mengenai bahwa seseorang itu yang pertama itu bahwa seseorang itu tidak ingin menikah dalam hidupnya atau tabatul. Terus yang kedua itu mereka menikah tetapi sudah ada perjanjian bahwa tidak akan melakukan suatu hubungan seksual atau hubungan intim. Terus yang ketiga itu ada juga bahwa mereka menikah, mereka juga melakukan sebuah hubungan seksual atau sebuah hubungan intim, cuman tidak memasukkan spermanya itu ke dalam vagina yang perempuan. Nah, untuk alasan atau sebab dari adanya child free ini, bahwa yang pertama itu alasan atau sebabnya child free itu yang pertama itu yaitu secara pribadi atau emosi dan juga batin. Nah, secara pribadi seseorang melakukan atau memilih child free itu secara pribadi itu mereka karena secara emosi mereka tidak bisa atau tidak sanggup, bahkan mereka itu tidak mau bertanggung jawab atas seorang anak. Mereka juga tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan atau kenakalan seorang anak. Untuk yang kedua yaitu secara psikologi dan juga medis, yaitu alam bawah sadar dan juga fisiknya. Secara psikologi, mereka itu memilih child free karena mereka merasa bahwa rasa keibuan atau tidak nyaman terhadap anak-anak kecil. Terus untuk secara medisnya, mereka itu juga tidak mau bahwa kalau ada kecacatan dalam tubuh mereka, itu tidak ingin disebarluaskan dengan cara membuat keturunan yang nanti akhirnya itu akan menjadi seperti mereka yang cacat secara medis. Terus yang ketiga itu secara ekonomi. Nah, secara ekonomi mereka itu memikirkannya itu bahwa kalau mempunyai anak itu berarti ekonominya itu akan semakin tinggi, ya, untuk mengurus dari bayi sampai pendidikannya itu kan harus mempunyai ekonomi yang tinggi untuk membiayai anak. Nah, untuk yang keempat yaitu secara filosofis. Yang kelima yaitu lingkungan hidup. Nah, secara filosofis itu mereka beranggapan bahwa kalau mempunyai anak itu terkadang mereka hanya coba-coba karena di lingkungannya itu sudah terbiasa atau sudah kebiasaan mempunyai anak, yang dimana ketika mereka coba-coba itu dan ketika sudah terwujud
maka mereka kan sudah terpuaskan dengan coba-coba itu, dan mereka itu tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dari coba-coba tersebut, yang akhirnya menelantarkan anak-anak yang sudah mereka buat gitu. Yang lingkungan hidup, untuk yang lingkungan hidup itu mereka berpandangan bahwa sebenarnya kan kalau anak itu kan karakteristik mereka kan juga dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, lingkungan dari kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau orang tua yang sudah menganut atau melakukan selfie itu, biasanya mereka itu tidak ingin SDM yang mereka tambahkan dalam bumi ini itu tuh menjadi perusak gitu loh. Jadi kayak kurang maksimal dalam mendidik, akhirnya mereka itu bumi ini itu cuman menjadi perusak atau bahasanya itu beban gitu. Jadi kan mendingan selfie daripada harus menambah kepadatan populasi penduduk yang tidak begitu maksimal gitu kan. Terus kalau dihubungkan dengan Al-Quran itu juga ada. Kalau dihubungkan dengan Al-Quran, selfie itu juga ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 14, terus dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, sama Quran surat An-Nisa ayat 1. Nah, di sini kan saya mau menjelaskan mengenai Al-Imran ayat 14, yang dimana di situ tuh pengertiannya itu dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu berupa wanita-wanita, terus ada anak-anak, ada harta yang jenisnya itu mulai dari emas, perak, terus ada kuda pilihan, terus apalagi ya, sawah, ladang, dan semua itu hanya titipan Allah, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul dari Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14 ini menjelaskan bahwa sebenarnya kan ada sekelompok Nasrani dari Najran yang mereka itu kan mempunyai harta yang berlimpah sehingga berpakaian mewah-mewah. Nah, mereka itu merupakan penganut dari Raja Heraklius, dari Raja Romawi, yaitu di bagian timur lah, kerajaan bagian timur. Nah, itu mereka mempunyai harta yang berlimpah, mempunyai harta yang baju-bajunya itu bagus lah gitu. Terus habis itu maka dengan mudah Raja Heraklius itu akan bisa merampas semua harta yang dimiliki oleh sekelompok Nasrani ini, karena mereka itu ketika mereka itu sudah tidak tunduk dan patuh atau tidak mengikut kepada Raja Heraklius atau Raja Romawi ini. Nah, dalam penjelasannya Quran surat Al-Imran ayat sebelumnya, yaitu ayat 13, itu menjelaskan mengenai akibat di mana seorang itu sombong. Nah, dalam ayat 14-nya itu dijelaskan bahwa contoh atau pengaplikasian bahwa sifat sombong itu atau terlena dan juga bahwa semuanya itu adalah hanya titipan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 14 ini kan pada awalnya kan ada kata-kata indah atau keindahan. Nah, ini ada dua pendapat yang dimana mengenai subjek keindahan. Yang pertama yaitu subjek keindahan itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana alam semesta ini itu diciptakan indah dan juga ada manfaatnya masing-masing. Nah, yang kedua itu ya subjeknya syaitan, yang dimana bahwa di dunia ini itu indah, dibuat indah di mata manusia agar mereka itu terlena dan cinta secara berlebihan kepada dunia. Nah, habis itu keindahan ini artinya itu juga
juga disebutkan bahwa keindahan itu artinya adalah anak, yang dimana anak ini adalah sebuah keindahan yang diciptakan oleh Allah dan diberikan kepada manusia. Dari sini pendapat saya mengenai mereka yang melakukan child free sendiri, oke, tidak apa-apa, karena itu adalah pendapat mereka dan mereka ingin melakukan itu, yang dimana menurut saya juga tidak terlalu merugikan gitu kan, karena mereka tidak berbuat yang gimana ya, yang terus mengajak gitu kan, atau memaksa agar yang lain tuh juga ikut child free gitu. Jadi nggak apa-apa dalam child free, kalau mereka melakukan child free itu tidak apa-apa. Cuman saya secara pribadi berpendapat bahwa child free itu menurut saya ya itu tidak terlalu oke, karena mungkin mereka mempunyai alasan yang tadi sudah dijelaskan, bahwa yang pertama dari segi ekonomi, terus tanggung jawab, ada pribadi, ada sosial, lingkungan kehidupan, dan yang lainnya itu mereka berhak begitu. Tapi kalau menurut saya sendiri mungkin tidak akan child free, karena yang pertama tanggung jawab seorang orang tua itu pasti harus mendidik dan juga merawat anak mulai dari bayi sampai dewasa. Dan juga di Al-Quran kan sudah dijelaskan bahwa anak itu adalah sebuah rezeki dan juga adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita sebagai orang tua itu harus menjaganya dengan sebaik mungkin, dan juga tentunya arahan yang baik dan benar, sehingga mereka itu menjadi manusia yang manusiawi gitu, dan bermoral dan juga beragama yang baik gitu. Untuk selain itu child free sendiri kan menurut mereka kan juga gimana ya, kayak merepotkan apabila mereka itu tidak sesuai dengan harapan, yang dimana akan menimbulkan sebuah kekurangan atau kenakalan dalam sebuah SDM. Oke, nggak apa-apa, itu adalah pendapat yang mereka anggap itu begitu karena mereka merasa tidak sanggup. Kalau kalian sanggup, kenapa tidak? Oh ya, dalam agama Islam kan agama Islam dulu itu kan ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki itu kan, itu pepatah yang dulu. Tapi kalau sekarang mungkin pemikirannya beda, karena ekonomi yang sekarang kan gimana ya, kalau dipikir itu emang banyak anak mungkin rugi. Karena apa? Banyak biaya yang akan dikeluarkan, banyak tenaga yang harus dikeluarkan agar terciptanya manusia yang baik dan benar gitu kan. Tapi kalau kita kan agamanya Islam gitu kan, percaya terhadap apa yang kadang percaya terhadap apa yang di logika itu tidak bisa di logika, itu harus gitu kan. Tapi kalau saya pribadi sih masih percaya gitu, kalau banyak rezeki. Oke, mungkin seperti itu pendapat saya mengenai child free. Ya kalau mau memilih child free ya tidak apa-apa, cuman kalau saya pribadi mending banyak anak banyak rezeki. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.